Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang seputar kopling ya, seputar kopling daripada motor Jupiter atau keluarga Honda dan keluarga Yamaha. Oke, di hadapan saya di sini ada rumah kopling punyanya GL series ya. Untuk mengetahui permasalahan daripada si kopling ya, dari selip, bunyi, dan gantung. Kadang ada kampas kopling yang gantung. Oke, di sini kita lepas dulu. Pertama kita dari apa ya, dari mana ya, kita lepas dulu untuk cover top pilarnya dan penutup covernya. Oke, dari kampas kopling ataupun dari kampas kopling ya. Secara nalar, secara hal biasa, jika motor selip, kampas kopling selip itu biasanya kampasnya yang habis. Nah, tetapi kadang ada yang kampas koplingnya baru tapi tetap selip. Nah, itu cara mengatasinya itu gimana ya, Bre? Nah, kemarin ada yang nanya tentang seputar kampas kopling, nyampe di WA saya ya. Nanti kita akan coba jelaskan lewat video saja supaya lebih paham ya. Oke, di sini kampas kopling di sini baru. Setelah saya bongkar motornya, itu motornya udah saya beradalin, nanti kita akan belanjakan. Kebetulan mau dibikin Mega Pro ya. GL 100 itu mau dibikin Mega Pro yang GL JD itu. Oke, ya sistemnya ya tetap biar gimana pun mengejar CJ Mega Pro, yaitu ya tetap power up ya. Kalau enggak yang menggunakan Neotech kan bisa. Oke, di sini kampas kopling terlihat baru. Jadi kalau teman-teman kampas koplingnya selip, cek terlebih dahulu, cek kampas koplingnya. Ya, kampas koplingnya masih tebal apa enggak ya? Tuh, ini masih tebal banget. Bisa dilihat ya, teman-teman. Tuh. Ini masih baru, masih tebal. Jadi kalau selip ya silahkan, kalau habis diganti. Dan penggantian kampas kopling gunakan yang original ya. Kalau ndak original ya KW1, KW2 ndak masalah. Yang penting jangan terlalu KW. Kalau terlalu KW, saya pernah menjumpai kampas kopling yang terlalu KW. Ini kampasnya itu ngelotok. Nih, padan jeblok, saya pernah menjumpai. Makanya teman-teman kalau mengganti kampas kopling, usahakan original punya. Oke, untuk di platnya, usahakan platnya ini masih 100% rata ya. Gimana ratanya? Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu ditaruh di kaca ya. Teman-teman tahu kaca ya? Kaca itu yang buat ngilo, atau kaca rumah jendela, itu kaca jendela. Terus teman-teman ini ditempelin ke kaca plus, masih rata ndak? Ini usahakan rata, nggak boleh salah satunya mengkelung. Karena kalau mengkelung biasanya pada waktu dioper dia akan, motornya agak sedikit greget, kayak agak melakura yang biasanya ininya mengkelung ini. Oke, untuk kampas dan platnya kurang lebih seperti itu. Terus di bagian sini, nah di sini mempunyai trouble, di mana hash coupling di sini nggak kena berat. Hash coupling di sini belum lama diganti kayaknya ini. Ini hash coupling belum lama diganti ya. Ini hash coupling nggak kena tapi oblak, tapi bunyi. Soalnya apa? Ini bisa seperti ini, bro. Ini bisa lari maju mundur ya. Nah, ini oblak. Kalau di sini oblak tuh, kelihatan ya. Nah, untuk masalah seperti ini biasanya terjadi pada kampas kopling yang tipe-tipe KW ataupun hash coupling segemjong yang ini tapi tipe KW ya. Biasanya setelah beberapa saat, beberapa lama pemakaian, biasanya walaupun hashnya rusak diganti tetap seperti ini. Ini oblak ya. Nah, padahal di sini pakunya itu udah kenceng. Ini pakunya udah kenceng, tapi tetap oblak seperti ini. Nah, ini cara mengakalinya gimana, Bret? Teman-teman belikan o-ring bagian sini. O-ring. Di sini kan ada o-ring, dikasih o-ring. Seharusnya tidak ada ya. Emang ini tidak ada. Tapi dikasih o-ring di sini. Oke. Paham ya?
Nah, saya tak ambil o-ringnya dulu buat contoh supaya teman-teman paham. Oke, lanjut Brad. Tadi ada gangguan sedikit ya. Pitiknya pada moni berisik banget. Nanti ini pindah di depan rumah. Teras ini di teras. Oh, ini depan jalan raya lurus buat trek tes motor ya. Tapi cuma dari sana sampai sini. Kalau sana udah tikungan di kuburan. Nanti kalau di sana kencang, golongan langsung mengkuburan. Ya. Kerendahannya juga senang. Oke. Oke, di sini ya. Tadi saya sampaikan ini walaupun diganti es couplingnya, makunya kenceng, ini makunya betul ya. Kenceng ini makunya, tapi dia tetap oblak. Akibat apa? Ini KW. Ya, biasanya kampas-kampas atau es coupling tipe KW seperti ini. Ya. Saya pernah jumpa di Jupiter yang KW juga seperti ini. Walaupun di sini ganti es couplingnya baru, tetap oblak seperti ini. Cara mengatasinya gimana, Brad? Nah, di sini saya sudah belikan o-ring kemarin. Karena ini es couplingnya tidak rusak, ya. Karena ini es couplingnya tidak rusak, ini nggak ada spasi untuk depan belakangnya. Jadi ini saya putusin beliin o-ring. O-ringnya seperti ini, Brad. Ini o-ring apa ndak tahu ya. Kemarin saya pas belanja lihat, jadi tak beli. Wah, kayaknya pas. Saya biasa beli ini. Kemarin di motor Jupiter ya. Kita masukkan seperti ini, Brad. Ini untuk cara mengatasinya. Hati-hati, kadang ada es kopling. Aduh. Kadang ada yang es kopling tajam banget. Begitu o-ringnya tersentuh, dia akan putus. Ya, makanya hati-hati. Kalau udah dipasang kok terjadi gret, diganti. Nah, seperti ini. Kita pelintir ke bawah. Nah, ini udah kencang, Brad. Otomatis dia langsung kencang. Ya. Ini didorong sampai masuk ya. Dorong sampai masuk ke tempatnya. Dilekikannya, cara orang Jawa lekikan. Nah, ini udah nggak oblak, Brad. Udah nggak oblak kanan kiri seperti ini. Ini cara mengakalinya saya seperti ini. Jadi kalau teman-teman menjumpai motor gearnya roda gila ininya oblak, tapi es couplingnya baru tetap oblak, silahkan dibeli o-ring. Ini jamin saya, kalau ini diganti hesnya juga tetap oblak seperti ini, karena ini sudah ngepres. Ini pakunya dia menotoknya udah betul ya. Ini pelepasannya bagus ini menurut saya. Ini kayaknya pelepasannya menggunakan bor apa enggak ya? Oh enggak, ini menggunakan sistem gerinda. Cara ini sebenarnya salah ya, kalau menggerinda bagian sini ini salah. Salahnya kenapa? Kalau gerinda ya secara paku di sini kan ditahan lalu diketok dari atas, jedar. Oh, digeprek, otomatis yang bukan megar itu cuma bukan atasnya saja, tapi bagian poros bagian bawah sini juga akan ikut megar. Otomatis kalau digerinda terus itu juga akan ngelepasnya agak sedikit alot, karena itu sampai bawah dia megar. Nah, makanya ini dibor. Cara yang paling efisien itu dibor, cus seperti itu. Begitu dibor lalu diketok menggunakan obeng yang agak tajam, lalu dipengkerutin ke dalam, crik seperti itu. Jadi si besinya ini, besi penahan covernya ini dia tetap utuh. Sedangkan kalau digerinda seperti ini penggantian es kopling 3 kali akan udah tipis ini sengnya. Nah, sedangkan kalau beli sengnya ini atau besinya ini jarang ya. Belinya entok ini jarang, makanya itu dibor. Saya anjurkan dibor ya. Saya udah punya bor alhamdulillah, jadi nanti kalau penggantian juga dibor. Oke, kalau teman-teman sudah dikasih o-ring seperti ini kan udah nggak oblak. Nah, dikasih satu lagi enggak apa-apa, Brad. Ini saya beli 2 supaya lebih lebih kuat saja. Karena roda gila kalau oblak itu akan menimbulkan bunyi pada waktu langsam. Biasanya di kopling dia halus, tapi kalau nggak dikopling dia agak bunyi krecek seperti itu ya. Ini berlaku di semua motor, entah itu Yamaha. Saya pernah menjumpai seperti ini. Motor saya juga tak kasih o-ring seperti ini. Nah, ini lalu dipelintir ke bawah. Nah, ini kan jadi 2. Jadi 2 enggak masalah, ini malah lebih keras ya. Nah, ini udah nggak oblak, udah kenceng ya. Nah, oke. Untuk es kopling, jika es koplingnya sudah oblak, maksudnya
di bonder seperti ini udah ada spasi yang terlalu banyak, itu akan bunyi. Nah, dan kalau es kopling baru tapi masih oblak spasi kanan kiri seperti tadi sebelum dikasih o-ring, dia juga akan menimbulkan bunyi. Ya, paham? Nah, ini untuk suara. Terus di sini juga. Nah, di sini teman-teman, ini kadang ada yang kampas koplingnya gantung ketika dilepas, ya. Gantung, ngerti gantung pura? Tidak langsung menggigit. Ya, begitu dilepas kopling dia agak sedikit delay. Nah, akibat bisa juga di sini, Bro. Nah, teman-teman fokus bagian sini, ya. Bagian ini dia sudah terjadi haus. Tuh, ini haus, ini haus, 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 haus. Nah, gimana kok di situ haus bisa menimbulkan delay koplingnya? Nah, secara kinerja motor itu kan setelah dimasukkan gigi itu bergerak satu arah, ya. Ya pasti satu arah, nggak mungkin dua arah. Bergerak satu arah, des. Nah, kopling setelah dikopling dia kan megar, des, megar. Kalau sistem motor Honda dia dorong ke dalam, ya, mendorong ke dalam sistem Honda. Tapi kalau sistem Yamaha dari sudut belakang sini mendorong keluar, itu sistem Yamaha. Kalau Honda dia dorong, sama Suzuki dia dorong. Oke. Nah, setelah dikopling, gigi dimasukkan, tarikan, kadang gantung. Nah, gantungnya akibat di sini mungkin terlalu, ya enggak mungkin. Akibat di sini hausnya terlalu dalam, sehingga pada waktu pelepasan kopling, set, dia itu nyangkut di bagian sini. Ya, ini nyangkut. Jadilah koplingnya itu agak sedikit delay, nggak 100% dia langsung gigit, karena di sini udah haus, jadi otomatis nyangkut, ya. Secara yang masih bagus dia harus rata seperti ini. Ini masih rata seperti ini. Jadi pelepasan kopling dia lebih lurus, set, spontan, karena alurnya dia masih bagus. Nah, kalau alurnya sudah seperti ini, otomatis akan pelepasan koplingnya akan terhambat dengan tekanan per dan hantaman putaran yang sangat keras dari gigi primer. Jadi otomatis ini neken lalu nyantol. Nah, nyantol. Jadi koplingnya itu delay. Seperti itu. Nah, untuk cara mengatasinya gimana, Bro? Di sini kampas kopling dia, ini kan kalau baru pas, ya. Ini kalau baru kan pas. Nih. Ini pas, ya. Tuh. Kalau depan saya ya selisihnya cuma sedikit lah, ya. Berapa ini? 15 sama ini berapa? Tuh. Ya. Sama. Kurang lebih 1 mili lah, ya. Nggak ada 1 mili apa? Cuma pas, ini pas stok. Nah, teman-teman bisa mengakali ini digerinda di sini sampai rata. Tapi efeknya apa? Efeknya koplingnya bunyi. Ya, kalau di sini digerinda diratain, efeknya koplingnya bunyi. Seperti itu. Nah, kalau sudah bunyi, ya alangkah baiknya ini diganti. Beli ininya saja nggak ada kok, tenang saja. Nggak segemdong sama gigi gendengnya ini, nggak harus, ya. Ini beli ininya saja juga ada, ya, paham ya. Jadi kampas kopling atau kopling ngayun atau kopling delay atau kopling gantung itu permasalahannya di sini. Ini, ya. Nah, yang membuat selip itu sini haus, membuat selip, kampas koplingnya ngayun, terus kampas koplingnya habis. Oke, paham ya? Untuk seputar ini insya Allah paham, teman-teman paham ya. Ini nggak kita ganti ya, pertahanin dulu karena nggak suruh ganti. Oke, nggak apa-apa. Cuma ini ngakali supaya lebih halus saja, ini tak kasih o-ring di sini supaya lebih halus suaranya ya. Terus ke bagian cover. Nah, ini belum saya cuci ya. Kemarin saya bongkar tapi belum saya cuci. Untuk cover. Nah, ini teman-teman sebelum saya lanjutkan, hindari kampas kopling racing. Ya, hindari kampas kopling racing. Loh, kenapa bro racing mulai bagus? Nanti kita bahas. Hindari kampas kopling racing. Akibat apa? Kampas kopling racing itu terkenal keras ya.
Gigitnya itu ya pancen gigit terkenal keras, tapi efeknya bro ada bro. Efeknya di mana? Efek daripada kampas kopling racing, TDR dan BRT yang lain sebagainya. Nah, kopling kampas kopling BRT ora. TDR biasanya itu yang kalah itu bukan kampas koplingnya. Ininya tetap utuh. Ininya tetap utuh karena ini besi ya. Ini tetap utuh. Yang kalah apa? Yang kalah ini duanya ini. Yang kedua ini kalah. Kalahnya di mana? Di bagian sini, Brad. Nah, di bagian sini ini kalah. Biasanya kalau setelah menggunakan kampas kopling racing itu akan haus di bagian covernya ini. Ya. Ini. Di sini akan terjadi haus. Di mana kalau sini sudah terjadi haus, otomatis motor juga akan slip karena tekanan kampas koplingnya sudah berbeda, ya. Untuk keduanya ini bisa slip, bisa haus kalau menggunakan kampas kopling racing. Jadi saya anjurkan jangan menggunakan kampas kopling racingnya. Gunakan yang original saja. Original itu kualitasnya bagus, Brad. Ya. Karena original didesain dari sananya antara si plat ini covernya ini, cover tapilar sama covernya ini. Yang kalah itu yang habis kampas koplingnya, bukan ininya. Ya, paham ya? Nah, jadi hindari kampas kopling racing ya, gunakan yang original. Kalau original ya KW1, KW2 enggak masalah. Yang penting jangan terlalu KW. Kalau terlalu KW biasanya akan ngelotok kampasnya. Saya pernah jumpai soalnya. Jadi ya tak sampaikan saja. Oke. Ya, biasanya kampas kopling racing di sini membuat akan haus. Sini sama sini. Keduanya ini biasanya akan haus. Di ini sudah ada sedikit haus tapi masih sedikit banget. Masih sedikit, jadi nggak parah banget ya. Ini umum wajar sing jenenge kampas kopling dengukit mien. Yo hauses mini ya awet hitungane, paling awet berarti. Oke. Nah, terus untuk meningkatkan efisien supaya kampas kopling tidak selip, ya, untuk meningkatkan keefisienan kampas kopling supaya tidak slip ada caranya, bro. Caranya seperti apa? Ini saya sudah melakukan custom. Motor seru temennya. Ini saya sudah melakukan custom daripada cover tapilar ini. Tak gawe tuding din. Yang dawa. Gampang. Ini saya sudah melakukan custom di bagian cover tapilar ini, yaitu dengan cara bor. Saya bor 1, 2, 3, 4. Ini diselisih satu. Diselisih satu bagian kalenan. Di sini bor, di sini ndak. Di sini bor lagi, di sini bor, ndak bor. Jadi dikasih satu jarak. Ya, pakai bor yang kecil ini, pakai bor yang paling kecil saya ini. Nih, bor yang paling kecil. Nanti kalau terlalu banyak takut pecah ya. Jadi arang-arang baik. Ya. Oke, paham ya, Brad? Untuk meningkatkan efisien kampas kopling, itu silahkan covernya dibor. Entah itu Suzuki, entah itu Honda, entah itu Yamaha, intinya dibor. 1, 2, 3, 4. Diselisih satu, muter. Nah, kok bisa terjadi nggak slip itu seperti apa, Brad? Bahwa dasarnya di sini dia tertampung oli. Ya, dia tertampung oli dari. Nah, tertampung oli di sini. Kalau tempelan kampas kopling Honda, di sini kan menggunakan 3 apa itu ya? 3 kaki 3 itu 4 ya. Untuk di sini kan ada laker. Namanya apa itu saya enggak tahu. Di sini dia tertampung oli. Nah, di sini oli. Nah, untuk lebih efisienkan supaya oli masuk ke melumasi kampas kopling, di sini dibor. Karena dengan seiring putarannya, seiring putaran ini berputar terus, otomatis oli dia akan menekan dalam satu arah, yaitu di sini. Oli menekan dalam satu arah, yaitu di sini. Des. Ya. Menekan dalam satu arah. Dengan menekan satu arah, kalau di sini dibor, otomatis oli akan lebih mudah terlontar keluar. Ya, melontar keluar. Ya, oli tertampung di sini akan melontar ke sini, wes. Ya. Setelah terlontar, berhubung di sini ada si kampas kopling. Ya, ini misalnya ya, kesuwen, karo plat-plate kesuwen.
Nah, di sini kampas kopling begitu dia dikopling terus. Nah, dikopling seperti ini kan otomatis dia megar. Kalau tiap Honda ini dorong megar terus, megar dengan putaran otomatis oli akan terlontar set ke sini. Jadi masih kampas kopling. Jadilah kampas kopling itu efisien. Cara ini saya sudah berlakukan di beberapa puluh motor sampai sekarang. Alhamdulillah motornya tidak selip dan kampas koplingnya itu awet. Ya. Nah, seperti itu, Bro. Paham ya? Oke, yang satu bikin bunyi ada di roda gilanya ini akibat ininya KW, sehingga penggantian walaupun khas kopling baru dia tetap oblak, ya, itu menimbulkan bunyi. Untuk cara mengatasinya di sini dikasih o-ring seperti ini. Ini tidak apa-apa, ya. Tapi teman-teman membeli o-ringnya ini o-ring yang tahan oli. Ya, bahwasanya tahan oli, kadang ada ori yang ada karet yang terkena oli dia megar, ya, megar lalu kondor. Nah, ini ndak. Kalau karet seperti ini ndak, ya. Nih, terus yang bikin slip pertama ada di sini akibat di sini haus. Jadi kampas koplingnya dia nyantol. Ya, akibat slipnya karena nyantol di sini langsung krep seperti itu, dia nyantol. Ya, paham? Terus hindari menggunakan kampas kopling yang racing karena akan membuat kehausan daripada ininya. Ya, jadi jangan menggunakan kampas kopling racing. Gunakan yang original saja, itu lebih bagus. Kampas kopling ini masih bagus, jadi kita pakai lagi. Untuk plat ini pastikan rata ya. Untuk pengecekannya taruh di kaca, digeledak bedes nang kaca yang di sawang rata warna isyaratnya bagus. Karena kalau ini mengkelung, platnya mengkelung, itu motornya akan dredeg. Jangan dioper, dia akan drut kayak melaku yang ono rasanya. Paham ya? Oke. Cukup dimengerti ya. Di sini dibor supaya meningkatkan keefisien kampas kopling dan lebih gigit kampas koplingnya. Di sini dibor. Lebih bagus ini dibor. Tuh. Ya, kelihatan tuh. Di salah satu intinya, kalau terlalu besar bornya, kalau juga terlalu banyak nanti cenderung ini takut pecah ya, karena ini itu dia nyantol. Si pelatnya ini dia nyantol kan seperti ini. Nah, ini nyantol. Jadi kalau terlalu banyak nanti takut pecah, makanya di salah satu. Gunakan bor yang kecil. Intinya untuk oli supaya lebih keluarnya itu lebih mudah ya. Ini kasih yang paling kecil mata bornya. Oke. Untuk rangkaian kampas kopling ini berlaku di semua motor. Kalau tipe motor bebek biasanya ada satu plat yang menggunakan 3 pair. Di sini biasanya ada satu plat. Kalau tipe motor bebek seperti Jupiter ya, Fish Air. Kalau dia masih utuh itu biasanya di sini ada sejenis as, sejenis pennya. Pen di sini ada pairnya 3, 1, 2, 3. Biasanya kalau motor bebek ya, Mas. Nah, untuk cara masangannya itu mengikuti alur, mengikuti si kemiringan daripada plat pertamanya. Secara otomatis dan secara pemasangan yang betul, kampas kopling pada motor ada yang pairnya 3 itu, teman-teman memperhatikan platnya. Di sini ada sisi tumpul. Ini ada sisi tumpul ya, Brad. Nah, ini ada sisi tumpul, di sini ada sisi tajam. Ya, secara dilihat itu kemiringannya beda. Cewek-cewek pada ngintip. Ya, ini sisi tajam, ini sisi tumpul. Nah, untuk ada yang pairnya teman-teman mengikuti. Kalau sisi tajamnya di dalam ya di dalam semua platnya. Ya, misalnya ini tajamnya di bagian luar, sini luar, sana dalam ya kalau kampas koplingnya. Kalau sisi tajamnya di bagian dalam semua. Kalau sisi tumpulnya di bagian dalam semua. Kalau sisi tajamnya di bagian luar semua. Kalau sisi tumpulnya di bagian luar semua. Seperti itu, ya. Nah, oke, kita akan coba pasang seperti ini ya untuk teman-teman lebih paham. Pertama kita taruh kampasnya dulu, set. Nah, untuk ini sisi tumpul saya taruh bagian dalam. Sisi tumpul, sisi tajamnya saya taruh bagian dalam. Ini tumpul, ini tajam tak bagian dalam. Seperti ini. Ini cara memasang yang benar seperti ini. Lalu kampas lagi. Ya. Untuk kampas ini usahakan logo bagian kampas ini kan ana 166 ini. Ana 166 yang bagian sini kan polos, nggak ada logonya, nggak ada nomornya. Usahakan nomor ini searah. Misalnya ini nomornya di bagian dalam ya.
Ini nomornya bagian dalamnya. Nomor ini kan ada nomornya ini. Nah, mapan ini kan yang ini ya, berarti bagian luar ya. Ya, mapan ini kan seperti ini, di bagian luar. Berarti sini nomornya tak taruh bagian luar lagi. Terus. Nah, lalu pelat lagi. Sisi tajam ada di bagian dalam. Masih sama, harus sama ya. Terus pelatnya, terus kampasnya lagi, kampasnya ini 166 bagian luar lagi, bagian satu arah ya. Terus sisi tajamnya di bagian dalam lagi, kampasnya lagi, bagian tulisan ada di luar lagi. Terus pelatnya lagi, sisi tajam ada di bagian lagi. Lalu yang terakhir kampasnya, nomornya juga masih sama, harus ada di. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk pemasangan kampas kopling yang bagus, yang benar seperti ini. Lalu ini diluruskan. Nah, diluruskan seperti ini. Ya, diluruskan seperti ini. Sorry, batu ini teng ora konangan, Fred. Ya, diluruskan seperti ini, baru dipasang covernya seperti ini. Des. Nah, oke, paham ya? Seperti ini untuk pemasangan kampas kopling yang benar, yang baik dan benar. Lah kalau platnya masangnya beda-beda gimana, bro? Biasanya yang sering saya jumpai, pemasangan plat kampas kopling salah ataupun tidak sejajar untuk kemiringan tajam dan tumbulnya, itu biasanya panas itu slip motornya, rada-rada slip seperti itu ya. Di sini ada ring ya, di sini ada ringnya di ember, jadi nggak tak bawa. Ini baru dimasukkan seperti ini. Nah, untuk sistem Honda ini dorong ya, dorong per, berarti sistem Honda dia ngulur pir itu dulur posisi ngopling ya. Kalau posisi lepas berarti dia narik set. Nah, seperti itu. Paham, Red? Paham, kudu nera paham banget ya. Oke, semoga bermanfaat untuk seputar kampas kopling maupun Honda ataupun Yamaha. Untuk caranya sama untuk Honda ataupun Yamaha Suzuki. Oke, semoga bermanfaat untuk seputar kampas kopling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan hasilnya untuk GL, nanti kita akan videokan, nanti juga kita akan kasih tahu untuk korek hariannya ya. Saya koreknya itu standar, nggak ada porting-portingan ya, standar. Nanti larinya seperti apa. Oke,